Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Itu paragraf baru guys. Warwiyah. Nanti kalau misalkan ada kalimat yang beda antara cetakan PDF sama cetakan kitab, kasih tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-imamul muallifu rahimahullahu ta'ala wa adama naf'a bihi wa bi'ulumihi wa bikum fid daraini amin. Wa ruwiya an Ma'ruf al-Karhi. Sama kan? Cuma di sini nggak ada tulisan hikayahnya doang. Waruya an Ma'ruf al-Karhi annahu qala lamma mata Abu Yusufa sahibu Abi Hanifata lam yakun minan nasi ahadun hadara janazatahu li'annahu kana yadkhulu fi amris sultani. Gitu. Silakan Bang Edwin. Depan musola. Udah tuh. Kita potong dulu ya. Waruya dan diriwayatkan an Ma'ruf al-Karhi. Jadi kalau kita nyebut nama imam dalam kitab, boleh dibaca i'rabnya, boleh disebut aja namanya. Mau dibaca an Ma'rufin al-Karhi silahkan, atau nyebut namanya aja an Ma'ruf al-Karhi gitu. Hah? Emang dia ada juga kan yang kita baca biasanya Syekh Abdul Qasim Junaidi al-Baghdadi, Syekh Ma'ruf al-Karhi, karena beliau ini salah satu mursyid thariqah Qadiriyah, salah satu mursyid thariqah Qadiriyah yang thariqahnya kita pegang, meskipun ngamalinnya masih kadang-kadang. Ya, emang 3 doang. Jadi Syekh Ma'ruf al-Karhi, beliau punya murid namanya Syekh Sirri As-Sakoti atau Syekh Sarri As-Sakoti. Beliau punya murid lagi namanya Syekh Abdul Qasim al-Junaid al-Baghdadi. Terus ke bawahnya turun sampai mentok ketemu di Syekh Abdul Qadir al-Jilani. Syekh Abdul Qadir itu mursyid thariqah Qadiriyah yang ke-19. Tapi memang thariqahnya dinisbatkan ke nama beliau, thariqah Qadiriyah, diambil dari nama Syekh Abdul Qadir. Jadi kalau di silsilahnya beliau itu urutan ke-19. Nanti coba lihat buku Uqudul Juman terbitan Pondok Pesantren Suryalaya. Di situ ada silsilahnya. Silsilah thariqah Qadiriyah. Apa guru?
Syekh Ma'ruf Al-Karhi yang biasa kita tawasulin, kita baca namanya ketika tawasul. Diriwayatkan dari Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ada yang bacanya Karhi, ada yang bacanya Kurhi, silakan aja ya. Annahu qala, bahwasanya beliau berkata, lamma mata, ketika meninggal, Abu Yusuf, bapaknya Yusuf. Ada di sini bapaknya Yusuf. Syekh Abu Yusuf, ketika meninggal oleh Syekh Abu Yusuf, Sohibu Abi Hanifata, merupakan pengikut Imam Abu Hanifah. Jadi memang kalau dulu nyebutnya sahabat ya, yang ngikutin Rasul sebutannya sahabat, pengikutnya Imam Abu Hanifah disebutnya Sohibu Abi Hanifah, yang ngikutin Imam Syafi'i Sohibu Asy-Syafi'i gitu. Pengikut Imam Abu Hanifah. Kita doang karang baru jadi temen ngaji, manggilnya udah murid gitu. Itu murid gua gitu. Kalau dulu nyebutnya sahabat gitu. Apa mau genjot? Temen gitu. Lam yakun minan nasi ahadun, tidak ada, lam yakun tidak ada, minan nasi dari masyarakat, ahadun satu orang pun, hadoro janazatahu, yang menghadiri janazahnya. Kagak ada orang yang ngelongok jenazahnya pisan. Ketika Syekh Abu Yusuf meninggal dunia, tidak ada satu orang pun dari masyarakat yang datang nengokin jenazahnya. Hah? Nggak ada yang ngelawat. Udah nggak ada yang lawat, nggak ada yang ikut sholat jenazahnya. Li'annahu karena bahwasanya dia dulunya yadkhulu, masuk, fi amri sultani, ke dalam pemerintahan. Nah, buat Bang RT, buat Bang Ali mantan RT, hati-hati. Yang masuk ke pemerintahan. Ini seorang syekh aja begitu masuk ke pemerintahan, begitu meninggal kagak ada yang mau nengokin pisan. Hah? Berat. Karena kan emang dari dulu begitu stigma di masyarakat, kalau ada ulama, kalau ada kiai yang masuk ke urusan pemerintahan, udah kagak beres saja, udah stigmanya begitu. Tapi biasanya kalau lingkup RT masih aman dah, lingkup RT mah aman. Li'annahu kana yadkhulu fi amri sultani, karena bahwasanya beliau dulunya masuk ke dalam urusan pemerintahan. Jangankan udah meninggalnya, kadang-kadang masih hidupnya aja udah digedegin orang gitu. Fara'aituhu fil manami, maka aku bertemu dengannya di dalam mimpi. Ya, orang kagak mau datang, begitu sholat jenazah dia tidur. Mimpi dah ketemu tuh sama Syekh Abu Yusuf. Qabla ayyudfana, sebelum beliau dikebumikan, sebelum beliau dimakamkan. Faqultu lahu, maka aku berkata kepadanya, ma fa'alallahu bika, apa yang Allah lakukan terhadapmu.
wahai Tuan Syekh, kamu kan dulunya masuk ke pemerintahan, apa perlakuan Allah terhadapmu? Qala, beliau menjawab, beliau berkata, ghafaroli Robbi, Tuhanku mengampuni aku oleh Tuhanku. Makanya buat kita juga ujung-ujungnya kalau kita ngelihat ada ulama, ada kiai yang masuk ke pemerintahan, jangan sampai kita cap buruk gitu. Jangan sampai kita anggap jelek. Karena ini Syekh Abu Yusuf aja masuk ke pemerintahan, begitu dimimpiin oleh Syekh Ma'ruf Al-Karhi, ternyata Allah ampuni dosa-dosanya. Kan kadang-kadang kita ngelihat kiai ulama yang masuk pemerintahan udah gede aja buahnya. Nggak usah. Lagi-lagi apalagi kita pakai ngomentarin kiai yang model Bugono. Beliau mah udah banyak dakwahnya, udah banyak ngajarin orang, udah bangun pesantren, bangun masjid. Nah kita ngajarin orang kagak, bangun pesantren kagak, bangun masjid juga gitu. Kagak, pakai ngomentarin kiai-kiai yang model Bugono. Nggak usah dah kita mah, nggak usah ikut-ikutan. Hah? Iya udah, nggak usah. Jangan sekata-katanya. Melihat kiai yang model Bugono masuk pemerintahan, habis kita kata-katain, jangan, nggak usah. Karena tadi tuh bisa jadi Allah mengampuni beliau. Ghafaroli Robbi. Syekh Abu Yusuf menjawab, telah mengampuni aku oleh Tuhanku. Qultu, aku berkata lagi, aku berkata, bimada, dengan sebab apa? Kok bisa Allah mengampuni dosamu? Dengan sebab apa? Qala binushi lil muta'allimina. Beliau menjawab, dengan sebab nasihatku untuk orang-orang yang belajar. Dengan sebab nasihatku untuk orang-orang yang belajar. Atau bahasa katanya, karena saya dulunya sering ngajarin orang gitu. Tapi ngajarinnya bener-bener ngajarinnya gitu, ngajarin bener. Dengan sebab dia ngajarin orang, ngebimbing orang ke jalan Allah, ke jalan yang lurus, ke jalan yang bener, akhirnya kesalahan-kesalahan dia waktu ngikutin pemerintahan diampuni oleh Allah gitu. Makanya lagi-lagi buat kita jangan sampai kita ngata-ngatain gitu. Kenapa? Hah? Jaketnya udah tuh, cukup jelas. Pak Guru namanya enggak? Tolong kali. Cukup. Yai. Pak Guru itu kali. Pak Soleh enggak? Bang Mak? Yai kali Yai. Agak Mang Kenjon. Cukup. Bang Ali kali, Bang Ali. Enggak, cukup. Lagi-lagi ya, makanya lagi-lagi kita jangan gampang, jangan mudah ngomentarin kiai-kiai atau ngata-ngatain ulama. Jangan sampai mulut kita enteng untuk melakukan itu. Karena lagi-lagi kita nggak tahu, beliau mah udah ngajarin orang, santrinya banyak, gitu, muridnya banyak, jamaahnya banyak, sering ngajarin orang, bisa jadi kesalahannya dengan terlibat di dalam pemerintahan diampuni oleh Allah dengan sebab itu. Lah kita yang ngata-ngatain dosa sama ongkoh buat ngapusinnya kagak kan gitu. Kalau ngajarin orang kali masih ada yang buat ngapusinnya. Apa Ge? Betul, jelas ya? Fantabahtu minan naumi, maka aku bangun dari tidur. Fantabahtu, maka aku bangun minan naumi, dari tidur. Fasyahidtu janazatahu, maka aku datangi jenazahnya. Habis ngimpi begitu, yang tadinya kagak ada orang yang mau datang,
baru udah dia tergerak buat datang. Gitu. Karena udah tahu bahwa dosanya udah diampuni, baru udah mau datang. Tadinya udah mau tidur aja udah. Gitu. Sampai sebelum dimakamin masih tidur aja. Udah tenang Bang RT? Tenang. Yang penting kita ngurusin warganya dengan baik, dengan benar, insya Allah selamat. Udah tuh cukup. Bang mau nambahin? Enggak. Ya kita balikin ke diri kita. Buat kitanya jangan sampai kita gampang ngecap buruk kiai dan ulama yang masuk pemerintahan. Karena beliau mah muridnya, jamaahnya, santrinya banyak. Setiap hari ngajarin orang gitu. Banyak yang buat ngapusin dosanya lah kita. Lagi ngata-ngatain kiai aja. Nah kita mah nggak bisa ngapusin dosa kita. Pakai apa ngapusinnya? Emang Ali ngajarin orang lah, ngajarin apaan? Ngajar prosodan. Wa in kanat niyatuka wa qasduka bainaka wa bainallahi ta'ala min talabil ilmi al hidayata. Wa in kanat, dan jika keadaan niyatuka, niatmu, wa qasduka, dan tujuanmu, bainaka wa bainallahi ta'ala, di antara dirimu dan antara Allah Ta'ala, min talabil ilmi, dari mencari ilmu, al hidayata, untuk ketemu pada al hidayata, untuk mendapatkan hidayah. Ini kalau kemarin kita bahas niat yang keliru saat belajar, ini sekarang kita lagi diajarin niat yang benar saat belajar. Yang pertama, kalau bisa niat belajar kita al hidayata, untuk mendapatkan hidayah. Nah, kalau untuk mendapatkan hidayah berarti ilmu yang kita dapetin di majelis memang buat kita terapin di diri kita. Bukan buat nilai orang, bukan buat ngomentarin orang, atau bukan buat nyalah-nyalahin orang. Tapi buat kita praktekin, buat kita terapin di diri kita untuk mendapatkan hidayah. Bi antanwiya bitahsilihi izalatal jahli. Udah balik itu Kong, kitabnya udah balik, yang di bawah garis sudah habis itu. Izalatal jahli an nafsika wa an sairil juhali bi antanwiya, dengan bahwa kamu niat, bitahsilihi, dengan mendapatkan ilmu, dengan mendapatkan ilmu, izalatal jahli, untuk menghilangkan kebodohan, izalatal jahli, untuk menghilangkan kebodohan, an nafsika, dari dirimu, wa an sairil juhali, dan dari semua orang-orang bodoh. Yang pertama, niatin ngaji kita untuk mendapatkan hidayah. Artinya juga kita niat ngaji kita ini untuk menghilangkan kebodohan dari diri kita. Cuma biasanya kalau orang ngaji, makin sering ngajinya bukan makin pinter, makin bodoh.
biasanya. Hah? Ngapa begitu? Karena dia semakin sadar, oh ternyata selama ini banyak yang saya belum tahu genengan ya gitu. Selama ini yang saya anggap saya udah pinter banget, genengan masih banyak kelirunya, masih banyak salahnya gitu. Makanya makin sering ngajinya makin ngerasa bodoh jadinya. Niatinnya untuk menghilangkan kebodohan dari dirimu dan dari semua orang-orang bodoh. Artinya kita dapetin ilmu, kebodohan kita hilang, ntar kita ajarkan ilmu kita ke orang lain sehingga kebodohan mereka pun ikut hilang. Jadi itu Pak Guru namanya enggak? Cukup. Bang Jamal kali? Enggak. Hah? Bang RT kali Bang RT? Namanya enggak? Pak Sobar, Pak Sobar. Wa ihya iddini wa ihya ya ngikut ke izalata wa ihya ad-dini dan menghidupkan agama wa ibqa al-islami dan menjaga Islam. Buat yang muda-muda nih, Bang Iwan, Bang Usni, menjaga Islam itu caranya bukan pakai demo, bukan demo bela Islam, bukan. Bela Islam itu, menjaga Islam itu caranya apa? Ngaji, biar kita tahu hukum-hukum agama, biar kita tahu tuntunan agama Islam ini, sehingga agama Islam tetap terjaga di kampung kita. Demo doang, sholat kagak, ngaji kagak. Apa? Bang Patir ya, begitu ya? Jadi menjaga Islam bukan pakai cara yang lain, bukan. Caranya cuma satu, belajar, ngaji, agar kita tahu hukum-hukum Islam. Itulah cara menjaga Islam. Menghidupkan agama dan menjaga Islam bil ilmi, dengan ilmu. Dengan kita bisa baca Quran, kita tahu hukum-hukum Islam, bisa baca kitab, itu Islam akan terjaga. Hah? Menjaga, bako kan artinya kekal. Ibqa al-Islam, membuat Islam tetap kekal gitu. Menjaga Islam tetap kekal. Caranya begitu. Ngaji Bang Usni, bukan demo, bukan demo. Bela Islam, bela Islam. Wadarul akhirata, dan meraih kebahagiaan di akhirat. Wadarul akhirata, dan meraih kebahagiaan di akhirat. Jadi niat kita ngaji yang pertama menghilangkan kebodohan dari diri kita, menghidupkan agama, menjaga Islam, selanjutnya meraih kebahagiaan di akhirat. Waridallahi ta'ala, dan mendapatkan ridho Allah ta'ala. Kudunya niatnya begitu kalau mau mencari ilmu, kalau mau ngaji. Ada di sini yang niatnya begitu? Ada ya? Wa tanwiyah, kita baca tanwiyah ya, ngikutin tanwiyah tadi yang pertama. Tadi yang pertama bi antanwiyah bi tahsilihi. Ini kan sekarang kita baca tanwiyah lagi. Wa tanwiyah bidzalika asyukra ala nikmatil aqli.
Dan kamu niatkan dengan hal itu semua asyukro ala nikmatil akli, untuk mensyukuri nikmat akal. Karena kita sudah dikasih akal oleh Allah, makanya kita ngaji dalam rangka mensyukuri nikmat akal yang Allah kasih buat kita. Udah tuh. Oke, nemen cukup. Ini kali kayak yang atuh. Ya kan kalau banyak orang yang ngaji, ntar dia pada pinter, bisa baca Quran, bisa menerapkan hukum-hukum Allah, semua masjid jadi rame. Asal malam Ramadan, Bang Farhan baca Quran, Bang Fatir baca Quran, Bang Arif baca Quran di musola, ganti-gantian aja gitu. Menghidupkan agama. Malam Ramadan karena musola ada pengajiannya, jadi rame, syiar hidup agama Islam di kampung kita. Begitu guys. Semua orang ketemu di mana-mana pakai akhlak. Kan jadi hidup agama ini rasanya. Abang. Lah kalau kagak pada bisa baca Quran kan ujung-ujung musola sepi. Bang Farhan ngumpet, Bang Ari ngumpet, Bang Fatir ngumpet, kan begitu. Sepi jadinya. Musola. Asal jam 9 udah gelap gitu. Enggak ada yang tadarus bisa. Gitu. Lah ilok kiai yang lagi tadarus, anak-anaknya pada kemana begitu. Jadi menghidupkan Islam di sini artinya Islam menjadi syiar di kampung kita, menghidupkan agama. Di mana-mana kedengeran baca Quran, dari setiap rumah kedengeran baca Quran. Gitu. Belum lagi ntar dari setiap musola kedengeran suara orang ngaji, bocah ngaji. Gitu. Jadi menghidupkan agama di situ, guys. Jadi Islam ini syiar, kedengerannya syiar. Jadi mah asal malam. Gitu. Yang ada bukan tadarus, bukan bawa bedug. Apa dong? Hah? Hah? Itu syiar. Ya cakep bangunin orang sahur, cakep. Cuma sebelumnya kan diisi dengan tadarus, ganti-gantian di musola sampai subuh. Gitu. Jadi mau musola hidupnya ntar pas jam 3 baru udah assalamualaikum. Gitu. Sahur, sahur. Apalagi Bang Farhan mah timbang nyetel mie peri doang. Yang tua-tua nggak pada paham itu, Bang Fatir, yang tua-tua. Sahur begitu. Begitu kayak maksudnya itu, ihya ad-din, menghidupkan agama. Jadi kampung kita syiar kedengerannya, musola rame, masjid rame, banyak kegiatannya, gitu. Menghidupkan agama. Jelas tuh ya. Udah gitu di mana-mana orang-orang menerapkan hukum-hukum Islam, akhlak-akhlak Islam, asal ketemu men sapa assalamualaikum, gimana bang kabarnya sehat. Gitu. Jadi syiar jadi Islam itu hidup di kampung kita. Udah jelas. Dan kamu niatkan dengan itu semua untuk mensyukuri nikmat akal, wa nikmati sihatil badani, dan nikmat sehatnya badan. Karena kita dikasih badan yang sehat oleh Allah, makanya kita pakai buat ngaji. Nah, sayang kalau kita dikasih nikmat sehat sama Allah,
kita pakai buat hal-hal yang gak ada manfaatnya sayang. Mumpung kita masih dikasih nikmat sehat oleh Allah, manfaatin buat hal-hal yang bernilai di akhirat, buat ngaji, buat tadarus, buat ibadah, buat kerja, nyari nafkah gitu. Semuanya bermanfaat. Jangan sampai waktu kita, badan kita yang sehat ini, nikmat badan yang Allah berikan kita buang sia-sia. Duna mujarradir riwayati ay alhamli wan naqli anil ulama'i. Duna mujarradir riwayati, bukan semata-mata untuk mengambil riwayat ilmu. Bukan semata-mata untuk mengambil riwayat ilmu. Ay alhamli artinya menghafal, wan nakli dan mengutip, anil ulama'i dari ulama. Jadi ilmu itu harus kita terapkan di diri kita, bukan cuma sekedar kita hafal hadisnya, bukan cuma sekedar kita tahu bahasannya, tapi kudu kita terapin di diri kita gitu. Kita hafal dah hadis yang pendek, an-nazofatu minal iman gitu. Apa guru? An-nazofatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Makanya kita terapin di badan kita, mandi sehari 2 kali minimal kan gitu. Gosok gigi biar giginya kagak kotor, kagak kuning kan gitu. Pakaian kita pakai yang bersih, yang rapi, yang cakep. Itu namanya menerapkan hadis itu, an-nazofatu minal iman. Kumis rasanya udah ngelewatin bibir, kita pangkas gitu. Biar rapi kelihatannya, biar cakep. Rambut rasanya udah acak-acakan, kita cukur kan gitu. Itu namanya menerapkan hadis. Jangan cuma sekedar hafal dan jangan cuma sekedar ngutip ucapan dari ulama, tapi nggak kita terapin di diri kita. Udah cukup apa? Tahu? Ya iya kan begitu biasanya kita. Asal habis ngaji udah, wah ini buat quote gitu, berstatus. Tapi nggak dipakai di dirinya, cuma buat bikin status doang kan begitu. Fa'amshir fa innal malaikata tabsutu laka ay ridon bima tatlubu ajnihataha. Ini ajnihataha jadi maf'ul dari tabsutu ya. Tabsutu laka ajnihataha. Ay ridon bima tatlubu ajnihataha ay tado'uha litakuna wato'an laka. Wato'an bener ya yang di kitab ya? Wato'an. Idza masyaita fa'abshir, maka bergembiralah kalau memang ngaji kita niatnya salah satu dari yang disebutkan barusan. Yang pertama menghilangkan kebodohan, yang kedua untuk menghidupkan agama, untuk menjaga Islam, untuk meraih kebahagiaan di akhirat, dan untuk mendapatkan ridha Allah, juga untuk mensyukuri nikmat akal dan nikmat sehatnya badan, maka bergembiralah. Fa innal malaikata, maka sesungguhnya para malaikat, tabsutu laka, akan mengembangkan untukmu ay ridon bima tatlubu, artinya karena ridho dengan apa yang kamu
cari. Ridon bima tatlubu artinya karena ridho dengan apa yang kamu cari, ajnihataha sayap-sayapnya. Kalau salah satu niat kita, kalau niat kita dalam mengaji ini salah satu dari yang tadi disebutkan, maka malaikat akan mengembangkan sayapnya buat kita. Ai taduha artinya melebarkannya, litakuna wato'an laka, agar sayapnya itu menjadi pelindung untukmu. Udah tuh. Jadi kalau niat kita dalam ngaji ini lurus, malaikat juga seneng sama kita. Yang penting jangan malaikat maut aja Pak Guru ya. Kalau disenengin malaikat maut iseng kita. Ya itu kan baru kepengenan doang, makanya niatnya apa? Kagak mah Haji, sini mah udah ada niatnya semua. Artinya melebarkannya agar sayapnya itu menjadi pelindung untukmu. Kita dinaungi oleh malaikat. Karena malaikat seneng sama orang yang ngaji yang niatnya lurus. Kenapa? Udah. Idza masyaita apabila kamu berjalan. Berarti kalau yang ngajian naik motor nggak masuk. Nggak, artinya berjalan sini berangkat menuju tempat ngaji. Kalau jalan diartin jalan pisan lagi. Mana ngajinya ke Pondok Kelapa, jalan kaki, gua iyalah. Apabila kamu berjalan. Waqila, dan ada yang berkata dan dikatakan innal malaikata tuzallilu talibal ilmi, tuzallilu talibal ilmi. Itu fil madinya zollala ya, ternyari lagi zollala yuzallilu. Karena malaikah bentuknya muannas, makanya pakai tuzallilu, pakai domir hiya. Tuzallilu talibal ilmi bi ajnihatiha. Innal malaikata, sesungguhnya para malaikat, tuzallilu, selalu menaungi apa? Kalau bahasa Inggrisnya itu pakai continuous tense, selalu. Apa Bang Arif? Nyengir lagi. Selalu menaungi tolibal ilmi, orang yang mencari ilmu, bi ajnihatiha, dengan sayap-sayapnya. Malaikat selalu menaungi orang yang ngaji. Makanya kalau lagi ngaji pikiran tenang, kalau niatnya lurus gitu. Pikiran tenang gitu. Meskipun ntar pas pulang ruwet lagi kan gitu. Kalau lagi ngaji pikiran plong, nggak kepikiran apa-apa lagi ngaji. Hah? Sampai pulus-pulus, saking tenang ya. Hah? Pikiran kagak. Iya. Begitu pulang baru nyangkut atu datang lagi pikirannya. Apa maunya Bang?
Wahitanal bahri. Ini kita atop ke malaikat ya. Fa innal malaikata tabsutulaka adnihataha wahitanal bahri tastaghfirulaka idza sa'aita. Wahitanal bahri, dan ikan-ikan di laut. Wahitanal bahri, dan ikan-ikan di laut tastaghfirulaka, akan memohonkan ampun untukmu. Ya, orang kalau ngaji, kalau niatnya lurus, semua hewan yang ada di laut akan mohonkan ampun untuknya. Ya Allah, ampunin dosa Bang Emak, ya Allah, ampunin dosa Bang Emi, ya Allah. Kalau niatnya lurus, semua ikan tuh, berapa miliar ikan di laut, berapa triliun ikan di laut, semua mintain ampun buat kita. Hah? Makanya ada riwayatnya begitu. Orang berangkat ngaji bawa dosa segede gunung Uhud. Itu sampai majlis rontok semua dosanya. Karena tadi semua ikan memohonkan ampun untuknya. Meskipun ntar pas pulang dibopong lagi tuh dosanya. Hah? Iya. Gimana Bang kabarnya? Kita jawab alhamdulillah baik. Itu udah termasuk mensyukuri nikmat batin bukan? Ya termasuk. Alhamdulillah. Ya, kalau kan ada juga orang-orang yang bertanya gimana Bang kabarnya? Ah udah ini sebet rasanya, begitu kan ada aja yang begitu. Udah jawabin aja alhamdulillah baik gitu, sehat. Gitu. Itu udah termasuk. Tadi gimana Pak Guru? Ah gitu bercandaan saya tuh mah. Kurang yakin ya. Takut mau pulang ya. Itu bercandaan saya gitu, dibawa pulang lagi. Pulang. Tenang aja bersih. Kan biasanya begini, ya kalau lagi di majlis kita terjaga ada diri kita, nggak ngomongin orang, nggak gedeg sama orang kan begitu. Ntar pas begitu pulang kan mulai lagi gedeg sama orang lagi, ngomongin orang lagi, tuh, baik lagi tuh dosanya, ngumpulin lagi. Gitu. Ya baru lagi, ntar berangkat ngaji dia bawa lagi ke majlis, rontok lagi semua, ntar pulang ngumpulin lagi. Hah? Ya kan penyakit kita juga begitu, kadang-kadang kelar ngaji ngumpul-ngumpul ngomongin orang dah kan begitu. Penyakit kita. Makanya sampai Siti Aisyah itu bilang kalau sampai dalam satu hari aku tidak ngaji, ilmuku tidak bertambah, maka hari itu aku tidak mendapatkan keberkahan. Karena minimal dengan dia ngaji, dosa-dosanya dihapusin oleh Allah. Gitu. Bersyukur dah kita nih. Setiap malam ada jadwal pengajian dimanapun itu. Datang aja. Ya kita kalau sholat taubat makali belum kuat. Gitu. Sholat taubat atau buat baca istighfar sehari 100 atau 1000, 10.000 kan belum kuat. Dengan kita hadir ke majlis, timbang duduk doang, semua ikan ngedoain kita, memohonkan ampun buat kita. Lah kalau seminggu semua jadwal ngaji kita datengin, lah bersih mulu udah, kagak ada dosanya. Hah? Jangan begitu Mang Haji. Doain aja biar pada datang semua gitu, berangkat ngaji semua biar pada rajin ngajinya. Di mana ge tempatnya mah gitu. Yang penting hadir ke majlis. Gitu. Hah? Gitu.
Idza sa'aita, apabila kamu berangkat. Tadi idza masyaita, apabila kamu berjalan. Idza sa'aita, apabila kamu berangkat. Asal katanya sa'i itu ngengkreg. Tahu ngengkreg? Lari-lari kecil. Ngengkreg, sa'i. Ai dhahabta ilal alimi, artinya kamu pergi ke tempat orang alim. Buat ngaji tadinya ya, buat ngaji. Maksudnya pergi ke tempat orang alim buat ngaji. Udah 11 ini. Masih panjang ini. Dikit lagi deh. Sampai koma itu. Wadhalika li'anna sholahal alimi, sholahal alami, alami ya. Wadhalika li'anna sholahal alami manutun bil alimi. Yang pertama alami, yang kedua alimi. Li'anna sholahal alami manutun bil alimi bitablighihi al ahkamash syar'iyyata. Ini boleh dibaca al ahkami, boleh dibaca al ahkama. Bitablighihi al ahkamash syar'iyyata allati minha annal hayawana yuhramu ta'dzibuhu kama afadahul azizi. Kenapa ikan-ikan sampai memohonkan ampun untuk orang yang ngaji? Wadhalika, itu semua yang demikian itu li'anna sholahal alami, karena baiknya alam ini, karena bahwasanya baiknya alam ini manutun terkait bil alimi dengan orang alim, bergantung dengan orang alim, berhubungan dengan orang alim. Karena baiknya alam ini terkait, berhubungan, tergantung dengan orang alim. Bitablighihi al ahkam syar'iyyata, dengan penyampaiannya akan hukum-hukum syar'i. Allati minha, yang diantaranya annal hayawana, bahwasanya hewan yuhramu ta'dzibuhu, diharamkan menyiksanya. Kita tidak boleh menyiksa hewan. Kama afadahul azizi, sebagaimana yang dijelaskannya oleh Imam Al-Azizi. Udah tuh. Kalau nggak ada orang alim yang ngejelasin tentang haramnya menyiksa binatang, maka semua orang nanti bakal nyiksa binatang. Makanya ikan-ikan ngedoain orang yang ngaji karena seneng. Alhamdulillah ada ulama yang ngejelasin tentang tidak bolehnya menyiksa binatang. Makanya kemarin waktu ada yang nganuin ular bulu pakai cara dibakar, saya bilangin nggak boleh itu, nggak boleh. Apa nih? Karena itu menyiksa binatang. Miara burung, miara kucing kagak dikasih makan, itu nyiksa binatang. Miara kambing kagak dikasih makan, itu nyiksa binatang, kagak boleh. Kan ada beberapa hewan yang dianjurkan untuk dibunuh. Ada. Yang pertama anjing gila, yang kedua ular, yang ketiga burung gagak,
yang keempat tikus, yang kelima kala jengkang. Hah? Tunggeng. Oh, tunggeng. Nah, cecak itu biasanya dibunuhnya karena dulu waktu Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, dia bantuin ngipasin, makanya dia dihukum, buntutnya lepas. Lepas karena dulu begitu Nabi Ibrahim dibakar, dia bantuin ngipasin, selepetin. Yang penting jangan disiksa. Siksanya gimana? Dengan cara dibakar, atau kayak dulu orang punya raket nyamuk, habis nyamuk dikumpulin, disetrumin pakai itu, pakai raket. Hah? Hanya Allah yang berhak menyiksa makhluknya dengan api. Kita nggak boleh, nggak berhak. Apa guru? Nggak boleh. Pakai raket nyamuk, itu habis nyamuk disetrumin, itu nggak boleh. Sampai bretek. Gitu. Ya bahkan begitu tadi, dipungutin, tersengaja ditaruhin begitu. Nah, makanya ikan ngedoain orang yang belajar karena seneng. Alhamdulillah nanti ada orang-orang yang tahu hukumnya bahwa tidak boleh menyiksa binatang. Gitu. Hah? Kalau mancing buat digoreng, buat kita makan, itu ikan seneng. Alhamdulillah saya manfaat buat manusia. Nanti dimakan jadi tenaga, tenaganya dipakai buat ibadah. Itu seneng tuh. Ya ini mah udah mulut orang robek doang begitu. Dilepasin lagi kan begitu. Dimakan kagak gitu, dimanfaatin kagak. Apa Gay? Makanya kalau mancing ya udah mancing, masak, bawa pulang masak gitu, kita makan. Hah? Ya kasih tetangga dah. Kalau emang kita kagak mau mah. Udah tuh ya. Wa alamatu dzalikal qasdi, dan tanda niatan yang seperti itu, dan tanda niatan yang seperti itu tadi ya, niat yang disebutin di atas, ayyakuna bahtul ilmi fil khola'i ahabba ilaika an yakuna fil mala'i. Dan tanda niatan yang seperti itu an yakuna, bahwa keadaan bahsul ilmi fil khola'i, membahas ilmu di tempat sepi, ahabba ilaika, lebih kamu sukai, ahabba ilaika, lebih kamu sukai, an yakuna fil mala'i, bahwa itu dilakukan di tempat ramai. Hah? Apa mau nyoba? Mana? Yang belum mana? Min ayyakuna gitu. Ahabba ilaika min ayyakuna fil mala'i, bahwa keadaan membahas ilmu di tempat sepi lebih kamu sukai min ayyakuna, dibanding atau daripada bahwa itu dilakukan di tempat yang ramai.
Hah? Lah itu ada binnya. Kalau di sini nggak ada. Ya sama aja sih artinya mah, sama aja. Kadang kan kita begini, begitu yang datang ngaji sedikit, udah awang ngajinya, udah kita ngopi aja, yang datang beli mah. Gitu. Padahal kalau misalkan niatnya lurus, mau banyak mau sedikit orangnya ya tetap semangat. Gitu. Membahas ilmu di tempat sepi lebih kamu sukai dibanding membahasnya di tempat yang ramai. Ongko lagi kalau sedikit yang datang, sedikit yang ngaji, jadi fokus jadi ngajarinnya. Lebih fokus, lebih enak, lebih nyaman. Kalau udah kebanyakan, udah nggak kelihatan udah yang belakang. Ujung-ujung nggak kepegang semua. Kita santri dikit, itu setoran atu-atu bisa berulang-ulang bocahnya. Tapi kalau udah kebanyakan, yang ada itu selekar berempat baca langsung gitu. Kan akhirnya nggak teliti koreksinya kan gitu, karena udah kebanyakan. Tapi bukan yang nggak boleh banyak ya, bukan yang nggak boleh banyak. Artinya mau sepi mau rame, yang ngajinya tetap semangat gitu. Ya makan begitu yang datang dikit, tibang dikit banget yang datang, udah kita ngopi aja ngopi, kita ngobrol aja. Gitu. Hah? Kendor semangatnya. Sama kan kayak terawih. Terawih yang datang banyak, imamnya semangat. Jamaahnya cuma 3 orang ya tetap semangat gitu, semangat. Pokoknya mau banyak mau dikit tetap semangat ngajinya. Wa an la tufarriqu baina an yankashifal haqqu ala lisanika aw ala lisani ghairika. Wa an la tufarriqu, dan bahwa kamu tidak membedakan baina di antara an yankashifal haqqu, terbukanya kebenaran, yankashifa terbukanya, bahwa terbukanya kebenaran ala lisanika melalui lidahmu, itu ala kita artikan melalui ya, ala lisanika melalui lidahmu, au ala lisani ghairika atau melalui lidah orang lain. Ala lisanika melalui lidahmu, au ala lisani ghairika atau melalui lidah orang lain. Dah. Dan sudah. Makanya saya sering mesen kalau misalkan ada bacaan yang kurang lurus, kurang pas, silakan diluruskan. Yang penting kan benernya. Mau dari siapapun kebenaran itu munculnya ya silakan aja, nggak apa-apa, nggak jadi masalah. Kalau ada penjelasan saya yang kurang pas, ya silakan tolong diluruskan. Gitu. Karena yang penting kita semua mendapatkan kebenaran, mau dari siapapun itu keluarnya, dari saya kek, dari Pak Guru kek, dari Pak Ulo kek, dari Kiai kek, nggak jadi masalah. Kalau niat kita lurus, pasti kita punya sifat seperti ini. Terbukanya kebenaran dari siapapun ya kita terima. Biar kata anak kecil yang ngomong, kalau memang benar ya kita terima. Kadang-kadang kalau kita ngikutin ego kita, meskipun kita salah, terus ditegur sama bocah kecil atau yang lebih muda dari kita kagak nerima. Itu namanya belajarnya atau ngajinya belum lurus niatnya. Kalau niatnya lurus, siapapun yang menyampaikan kebenaran,
mau itu lebih muda dari kita, ya tetap kita terima. Ini yang benar dia. Ya tuh, itu tandanya. Tandanya niatan seperti ini, yang pertama, mau banyak mau sedikit ngajinya tetap semangat. Yang kedua, dia nggak peduli kebenaran itu munculnya dari siapa. Mau yang lebih muda ya silakan, kalau memang benar ya itu yang kita pakai. Makanya saya sering bilang, ayo kalau emang bacaan saya kurang pas, tolong diluruskan. Kalau ada penjelasan yang kurang pas, tolong diluruskan. Dah, hikayatun nafisatun 10:30. Sebelum saya tutup, ada yang mau nambahin nggak? Cukup? Pak Guru kali? Apanya? Ya artinya karena malaikat seneng sama kita, malaikat mendoakan kita agar kita selalu dilimpahkan rahmat oleh Allah. Ya Allah, berikanlah rahmatmu kepada orang-orang yang lagi ngaji gitu. Artinya malaikat menaungi sayapnya, artinya mendoakan kita agar kita diberikan rahmat oleh Allah. Gitu Pak Guru. Biasa. Ntar jangan pakai nyari malaikatnya. Mana malaikatnya kagak ada begitu. Hah? Saya. Udah ya, cukup. Yang lain kali, Kiai kali? Namanya enggak? Cukup. Pak Guru. Pak Soleh? Enggak. Kiai kali? Bang Mak? Cukup. Mang Kenjon? Udah. Kita hadiahkan pahala taklim kita pada malam hari ini untuk semua orang tua kita dan para guru-guru kita. Juga mudah-mudahan buat teman-teman yang malam ini menginfakkan hartanya untuk pelaksanaan majelis ini, makanan-makanan yang dibawa, kopinya yang nyediain tempatnya, mudah-mudahan dibalas oleh Allah dengan berlipat ganda dan diberikan rezeki yang banyak, yang halal dan barokah. Ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahi rabbil alamin.